Aku balas dendam pada suami hingga dia terlantar. Terkadang hidup tak selalu memberikan keadilan yang kita harapkan. Sebuah pengkhianatan bisa menghancurkan seseorang hingga ke akar jiwanya. Tapi ada yang memilih untuk bangkit, melawan, dan memetik pelajaran dari rasa sakit itu. Ini adalah kisah tentang dendam yang membara, cinta yang hancur, dan pembalasan yang meruntuhkan segalanya. Aku tidak akan pernah lupa malam itu, malam ketika aku tahu bahwa semua janji yang ia ucapkan hanyalah dusta. Malam yang mengubah hidupku dan malam yang membuatku berjanji dalam hati dia akan merasakan bagaimana sakitnya dikhianati. Aku dan Andi menikah 5 tahun yang lalu. Pernikahan kami awalnya sederhana tapi penuh cinta. Aku mendukung Andi dalam karirnya dan bahkan memutuskan berhenti bekerja demi mengurus rumah tangga serta membesarkan anak kami. Aku pikir pengorbanan ini adalah bagian dari cinta, tapi ternyata hidup menyimpan kejutan yang pahit. Segalanya berubah ketika aku menemukan pesan mesra di ponsel Andi. Pesan itu jelas menunjukkan bahwa dia menjalin hubungan dengan wanita lain. Hatiku hancur, seakan dunia runtuh dalam sekejap. Aku tidak menyangka orang yang begitu aku percayai tega mengkhianati cinta dan pengorbananku selama ini. Meski begitu, aku mencoba memaafkan. Andi memohon-mohon, mengaku menyesal dan berjanji akan berubah. Dia memintaku memberinya kesempatan kedua, dan aku dengan hati yang rapuh setuju untuk mencobanya. Namun dalam hati aku tahu bahwa luka ini tak akan sembuh begitu saja. Namun janji tinggallah janji. Hanya beberapa bulan setelahnya, aku menemukan bukti bahwa dia kembali berselingkuh. Kali ini lebih parah, karena dia tak hanya menghancurkan kepercayaan, tapi juga menggunakan uang kami untuk membiayai wanita itu. Pengkhianatannya kian terasa memuakkan. Saat itu aku tak lagi menangis. Air mataku sudah habis. Semua rasa sedih, kecewa, dan cinta yang dulu ada kini berubah menjadi amarah. Aku memutuskan untuk balas dendam, bukan karena dengan kekerasan, tapi dengan cara yang membuat Andi merasakan hancurnya hidup, seperti dia telah menghancurkan hidupku. Langkah pertamaku adalah memastikan aku memiliki kendali penuh atas keuangan keluarga. Selama ini aku yang mengatur semua rekening, membayar tagihan, dan menyusun anggaran rumah tangga. Aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan Andi. Uang itu kusembunyikan di rekening terpisah yang hanya aku yang tahu. Aku tahu persiapan ini penting untuk membangun hidupku sendiri ketika waktunya tiba. Di saat yang sama, aku memantau setiap transaksi yang dilakukan Andi untuk memahami pola pengeluarannya. Selain mengamankan keuangan, aku mulai mengumpulkan bukti-bukti atas pengkhianatan Andi. Setiap pesan, foto, dan bukti transfer uang kepada wanita itu kucatat dengan rapi. Aku ingin memastikan tidak ada celah baginya untuk menyangkal perbuatannya nanti. Aku juga mulai menjauhkan anak kami darinya secara perlahan. Setiap kali dia ingin menghabiskan waktu bersama anak kami, aku selalu menemukan alasan untuk mencegahnya. Aku ingin dia merasakan kehilangan cinta keluarga yang dia abaikan
demi wanita lain. Ketika waktunya tiba, aku menggugat cerai Andi dengan semua bukti yang kukumpulkan. Aku membawa kasus ini ke pengadilan. Dia terkejut dan mencoba memujukku untuk berubah pikiran. Tapi hatiku sudah bulat. Hakim memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepadaku, sementara Andi kehilangan segalanya. Aku memastikan dia tidak punya kesempatan untuk mendekati kami lagi. Aku tahu langkah ini berat, tapi demi aku dan anakku, aku harus melakukannya. Setelah perceraian, hidup Andi mulai berantakan. Wanita yang menjadi selingkuhannya meninggalkannya begitu uangnya habis. Di sisi lain, aku perlahan membangun hidup baru. Aku mulai bekerja dan merasakan kebebasan yang dulu hilang. Setiap kabar tentang kesulitan Andi hanya memperkuat tekadku bahwa aku membuat keputusan yang benar. Semua yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Aku mendengar kabar bahwa Andi kehilangan pekerjaannya karena reputasi buruknya. Dia mulai berhutang ke teman-temannya dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, aku dan anakku menjalani kehidupan yang lebih baik. Aku fokus pada kebahagiaan kami dan memastikan anakku tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang tanpa bayang-bayang Andi. Suatu hari, Andi datang ke rumah kami. Penampilannya lusuh dan tak terurus, jauh dari sosok yang dulu aku kenal. Dia memohon bantuanku, mengingatkan pada masa-masa kami bersama. Tapi aku tak tergerak. Dengan suara dingin aku berkata, "Semua ini akibat dari pilihanmu sendiri. Hidup ini soal tanggung jawab, dan aku sudah tidak mau ikut memikul bebanmu lagi." Setelah itu aku menutup pintu dan meninggalkan dia di depan rumah. Setelah kejadian itu, Andi benar-benar menghilang dari hidup kami. Tak ada lagi kabar atau jejak yang kutemukan. Hidupku kembali tenang tanpa kehadirannya. Aku fokus membesarkan anakku, menikmati karirku, dan menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang. Aku belajar bahwa aku lebih kuat dari yang aku kira, dan Andi hanyalah masa lalu yang tak perlu aku kenang lagi. Dendamku mungkin terdengar kejam bagi sebagian orang, tapi aku tidak menyesal. Semua yang aku lakukan adalah bentuk pembelaan diri untuk melindungi diriku dan anakku dari rasa sakit yang terus-menerus. Andi harus merasakan akibat dari pengkhianatannya, dan aku yakin dia telah mendapatkannya. Kini, aku tidak lagi dibayangi dendam, melainkan merasakan kedamaian setelah semua perjuangannya yang kulalui. Namun dari semua ini aku belajar bahwa balas dendam bukanlah segalanya. Meskipun aku puas melihatnya, merasakan kepedihan yang dia berikan kepadaku, kebahagiaan sejati tidak berasal dari menghancurkan orang lain, melainkan dari membangun hidup yang lebih baik untuk diriku dan anakku. Aku akhirnya menemukan kedamaian, bukan karena dendam, tapi karena aku berhasil melepaskan masa lalu. Kisah ini bukan untuk memotivasi kebencian, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Pengkhianatan Andi membawaku ke jurang terdalam, tapi juga mengajarkanku untuk bangkit dan membangun hidup baru. Jika kalian berada di situasi seperti ini, ingatlah untuk memilih jalan yang membuat kalian menemukan kekuatan, kedamaian, dan kebahagiaan yang sesungguhnya.